Ya, selamat pagi teman-teman. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas propagasi gelombang di pekan ke-10 bersama saya, Pak Sulfikar. Nanti sampai jam 12 siang kita akan belajar sama-sama tentang materi yang sebetulnya sudah mulai di-tease atau istilahnya mulai diajarkan sejak pekan pertama yang lalu, tetapi bukan mulai ya, di pekan ini akan lebih difokuskan mengenai bagian yang ini. Sesuai dengan namanya, berarti di propagasi gelombang kita tidak lagi belajar tentang apa itu gelombang atau definisi dari gelombang, tetapi bagaimana gelombang ini merambat dan beberapa sifatnya yang kemarin sebenarnya sudah kalian pelajari. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat daripada apa yang seharusnya di hari ini akan kalian atau kita pelajari sama-sama. Sebagai catatan, file ini bukan seharusnya, sudah bisa kalian akses sejak minggu 1 ya di e-learning kita. Jadi mungkin bagi mahasiswa yang penasaran sebenarnya pekan ini tuh mau belajar apa, pekan depan mau belajar apa, itu bisa langsung cek di e-learning, di file yang bernama RPS sudah saya unggah sejak minggu pertama. Dan sesuai dengan catatan RPS di minggu ke-10 adalah mahasiswa akan memahami mekanisme propagasi gelombang dalam berbagai kondisi lingkungan. Jadi wabil khusus kita akan belajar tentang perambatan gelombang di berbagai kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini berarti asumsinya adalah baik itu dengan medium ataupun tanpa medium. Satu catatan juga teman-teman, saya agak lupa sebelum saya lanjut ke outline, UTS lagi saya nilai. Insya Allah beberapa sudah bisa Anda cek nilainya di e-learning kalian. Tetapi ada satu catatan singkat tentang itu, teman-teman. Saya menemukan ada beberapa yang kayaknya itu harus saya ulang lagi secara singkat penyampaiannya. Insya Allah di pekan ke-11. Saya juga diskusi dengan Bapak Ibu dosen yang lain tentang tindak lanjutnya. Karena saya menganggap ada beberapa pertanyaan yang secara persisten atau terus-menerus itu banyak mahasiswa yang salah memahami konsepnya. Jadi nanti akan saya informasikan lagi tentang pembagian nilainya ataupun juga materi singkat yang insya Allah akan saya coba iterasi atau ulang lagi di pekan ke-11. Oke, kembali ke pekan ke-10, teman-teman. Di hari ini, seperti yang tadi saya ceritakan, kita akan belajar banyak tentang propagasi gelombang, tapi sebetulnya tidak cuma itu. Kita juga akan memulai singkat tentang perbedaan antara gelombang mekanik dan gelombang non-mekanik. Sebetulnya sudah kalian pelajari di minggu-minggu yang lalu. Akan saya ulangi lagi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang mekanisme propagasi dan sifat fisik medium. Dan terakhir, kita akan belajar tentang fenomena interaksi gelombang yang lagi-lagi seharusnya sudah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu, tapi akan lebih banyak dibahas di minggu ini. Khususnya ada 5 hal yang nanti akan kita bahas lagi. 5 hal itu apa? Nantikan sampai di bagian akhir kelas ini. Tetapi mayoritas daripada 5 hal ini, lebih tepatnya bagian pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat, itu sebetulnya sudah dipelajari. Sehingga insya Allah nanti sifatnya bukan hanya ya, mengulang kembali dan sekiranya bagi ada yang belum memahami, bisa langsung angkat tangan atau bertanya di fase-fase tersebut. Dan sebagai catatan, saya juga sudah menambah satu slide, teman-teman. Tidak di minggu biasanya kita melakukan kelas di bawah, tetapi saya taruh di atas, karena ini saya anggap sebagai bagian dari referensi. Nanti bisa langsung klik link itu, atau kalau misal tidak bisa klik linknya, langsung masuk saja ke e-learning kita di bagian atas sendiri. Saya agak lupa, 5 di paling bawah dari yang bagian paling atas ya. Jadi di bawah sendiri itu ada, seingat saya, penjelasan kuliah, atasnya ada penjelasan RPS, lalu ada beberapa buku, 3 buku lebih tepatnya, untuk pekan ke-11, sedikit spoiler. Nah, baru di atasnya ada satu slide tentang ini. Isinya apa, Pak? Di situ isinya adalah beberapa referensi tentang sifat-sifat dasar daripada gelombang, gelombang air, dan juga gelombang suara yang insya Allah saya harap nanti bisa membantu Anda khususnya dalam menyelesaikan tugas keempat yang akan saya berikan di akhir kelas ini.
Lanjut dulu teman-teman, tapi sebelum lanjut saya mau tanya ke kalian dulu. Pertanyaannya sederhana ya. Masih ingat nggak tentang propagasi gelombang, teman-teman? Materi pekan satu. Ada yang ingat nggak? Apa sih propagasi gelombang itu? Atau kalau terlalu sulit karena lupa, pertanyaannya lebih sederhana. Apa sih yang disebut sebagai gelombang itu sendiri secara definisi? Dan mengapa gelombang itu berbeda dengan getaran, teman? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mas Habibi. Jadi yang dasarnya Pak ya, gelombang itu merupakan getaran atau gangguan yang Mhm, lambat melalui medium, membawa energi tanpa memindahkan materi. Sedangkan getaran itu adalah apa ya, arah bolak-balik, mhm. gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar posisi yang keseimbangannya teratur. Betul. Terima kasih, Mas Habibi. Berarti bisa dibilang bahwa getaran itu sangat erat dengan gelombang. Karena tadi Mas Habibi bilang bahwa gelombang adalah getaran yang menyebar atau yang merambat. Nah, getaran itu sendiri adalah perubahan atau pergerakan dari sebuah partikel di sekitar titik seimbangnya. Beberapa orang menyebutnya sebagai osilasi. Jadi, ketika ada satu partikel itu berosilasi atau bergerak di sekitar tempat dia seimbang, maka disebut getaran, bukan gelombang. Tetapi, ketika satu getaran ini mengakibatkan partikel di sebelahnya ikut bergetar dan terus seperti itu, maka ada energi yang merambat, maka ada informasi yang merambat. Nah, perambatan informasi gara-gara getaran-getaran yang menyebar atau merambat inilah yang disebut sebagai gelombang. Jadi bisa dikatakan bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat, getaran yang bergerak. Maka dari itu kita juga selalu bisa bilang teman-teman bahwa gelombang itu adalah sebuah fenomena fisika yang bergerak. Gelombang itu tidak mungkin diam. Karena kalau diam namanya dia bukan gelombang. Sehingga salah satu materi yang penting juga pernah kita pelajari beberapa waktu lalu, ketika kita melihat gelombang, dia pasti bergerak, maka kita harus mengenal bagaimana pergerakan gelombang, alias propagasi gelombang. Ini definisinya, teman-teman. Bahkan kalau menurut Pak Gerik di tahun 2021, di bagian yang paling bawah, gelombang dikatakan juga sebagai variasi atau perubahan besaran secara fisik atau fisika yang merambat melalui ruang seiring dengan berjalannya waktu. Ini definisi yang menurut saya sangat fisika dan sebetulnya sudah diwujudkan dalam persamaan matematis dari gelombang yang akan kita coba untuk lihat kembali, kayak nggak di minggu ini tapi di minggu depan. Karena kalau bisa Anda tindak lanjuti teman-teman, ini mungkin salah satu hal yang mungkin bisa kalian coba pikirkan kembali bagaimana cara kalian memahami gelombang itu sendiri. Apabila kita melihat definisi dari Pak Gerik, kita bisa lihat bahwa ada beberapa kata kunci yang mudah untuk dihafal atau mudah untuk dipahami sebagai definisi dari gelombang itu. Apa saja? Sebentar, saya akan klik admit all dulu. Yang pertama adalah Pak Gerik bilang kalau gelombang itu variasi atau perubahan besaran. Kita menyebutnya gangguan. Artinya, ketika sebuah partikel itu tidak hanya ada di satu sisi atau satu lokasi, tetapi bergerak di sekitar titik kesetimbangannya, berarti ada gangguan, ada variasi, ada perubahan besaran daripadanya. Dan tidak cuma itu, beliau juga bilang merambat. Di kita juga bilang sebuah getaran yang menyebar. Nah, itu berarti atau bergerak atau merambat. Nah, itu berarti juga definisi penting. Nah, tapi Pak Gerik juga menambahkan melalui ruang. Jadi harus selalu ada medium perambatan. Nanti akan ada beberapa gelombang yang dikatakan tidak ada mediumnya atau ruang hampa. Tapi sebetulnya pada dasarnya akan selalu ada space, selalu ada ruang yang dilewati oleh sebuah gelombang. Maupun space itu atau ruang itu disebut sebagai ruang hampa misal.
tapi tetap ada gelombang, tapi tetap ada ruangnya, sorry ya. Dan terakhir ada kalimat seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dia ada dx atau terhadap x itu adalah ruang, dan juga ada dt atau terhadap waktu. Makanya nanti Anda juga akan lihat bahwa rumus daripada gelombang tidak akan pernah terlepas dari dx atau terhadap ruang dan dt terhadap waktu. Nah, kalau kalian ingat pasti di bagian kanan bawah ini adalah salah satu representasi dari gelombang bahwa partikel air yang ada di sebuah lokasi ketika gelombang pasang itu datang atau mungkin gelombang graviti itu datang, dia sebetulnya tidak sedang bergerak. Gelombang gelombang airnya atau partikel airnya, tapi dia hanya berputar di tempat bukan menuju ya, di sekeliling dari titik tengah yang dia punya. Ada beberapa yang bentuknya ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, tapi kalau untuk udara air itu lebih tepatnya adalah membentuk gerakan yang berputar. Ada beberapa contoh yang juga sudah disampaikan oleh Pak Gary dan pernah kita diskusikan teman-teman bahwa gelombang itu fenomena yang sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang radio komunikasi seperti materi kita di pekan 9 yang lalu ada medical ultrasound, ada X-ray atau röntgen, ada radar, sonar, fiber optik. Bahkan saya bisa melakukan Zoom kuliah online dengan kalian, itu adalah berkat adanya gelombang. Karena banyak hal yang terjadi di dalam sistem perkuliahan kita sekarang ini yang bisa kita lakukan dan bisa terjadi gara-gara ada fenomena gelombang itu. Khususnya adalah gelombang elektromagnetik dan gelombang suara. Selanjutnya, teman-teman, setelah kita masih mengingat tentang propagasi gelombang, mari kita lanjut terlebih dahulu ke tindak lanjut daripada beberapa klasifikasinya. Siapa yang kira-kira masih ingat dan bisa bantu saya, teman-teman? Lagi-lagi dari materi satu. Di situ saya sudah menjelaskan pula bahwa gelombang itu secara arah getarannya bisa dibagi menjadi dua. Tidak cuma itu, berdasarkan mediumnya, itu juga bisa saya bagi dua. Ada yang kira-kira bisa bantu saya? Getaran berdasarkan arahnya itu disebut getaran apa saja, dan getaran berdasarkan mediumnya itu disebut getaran apa saja. Silakan yang bisa bantu saya. Izin Pak, Hmm? Maka Mas, untuk Mas getaran Ahmad. yang berdasarkan mediumnya itu ada dua Pak. Yang pertama ada getaran mekanik, yaitu getaran yang membutuhkan ruang atau tempat merambat. Dia itu Hmm? contohnya seperti gelombang air. Gelombang non mekanik ini butuh merambat karena tidak bisa merambat di ruang hampa karena dia ini membutuhkan partikel pembawa, Pak. Dan yang kedua itu ada non mekanik. Non mekanik ini tidak bisa merambat di ruang hampa atau dia membutuhkan medium. Untuk arah rambat itu, Pak, yang pertama ada transversal, yaitu arah getaran itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Seperti gelombang pada tali, permukaan air, dan cahaya. Dan yang kedua Hmm. itu ada gelombang longitudinal, yaitu Hmm. arah getaran sejajar dengan arah rambat. Contohnya gelombang bunyi, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad. Jawaban yang sangat komprehensif. Saya sedikit tambahkan, ketika gelombang itu membutuhkan medium, maka kita sebut sebagai gelombang mekanik. Sedangkan gelombang yang tidak butuh medium, kita biasa sebut sebagai gelombang non-mekanik. Dan tadi Mas Ahmad lupa satu menambahkan bahwa gelombang yang arah gangguannya itu tegak lurus dengan arah getarannya, itu disebut sebagai gelombang transversal. Yang lain jawabannya sudah sangat luar biasa. Bahkan tadi sudah dikasih contohnya. Gelombang transversal itu contohnya adalah gelombang tali, gelombang longitudinal itu contohnya adalah gelombang suara. Kita juga bisa menambahkan gelombang mekanik adalah salah satu contohnya gelombang tali itu sendiri, dan juga gelombang suara itu juga salah satu contoh mekanik, dan gelombang non mekanik contohnya adalah cahaya yang tidak membutuhkan materi ketika kita harus menyebarkannya, alias dia bisa menyebar di ruang hampa. Terima kasih, Mas.
Ahmad Dahlan jawabannya luar biasa ya. Dan ini adalah gambar yang saya ambil langsung dari materi beberapa pekan lalu. Sedikit info biar tetap ingat teman-teman, kalau berdasarkan arah getaran itu berarti kalau getarannya ke atas bawah lalu geraknya ke kanan, nah ini berarti kita bisa bilang dia transversal, tetapi kalau getarannya ke kanan kiri dan dia jalannya ke kanan seperti yang dicontohkan di gambar bagian kanan, itu adalah gelombang longitudinal. Dan sedikit interjecting, berdasarkan data dari UTS, ada masih beberapa teman-teman yang eh, kurang tepat menyebutkan ketika sebuah rumus matematika mengenai gelombang itu ditampilkan dan ditanyakan dia arahnya kemana, tolong nanti next time jangan bilang ke atas atau ke bawah, karena biasanya ketika kita bicara ruang, dia itu ngomongnya ke kanan atau ke kiri rambatnya. Gelombang ya, ke kanan itu berarti positif dan ke kiri itu berarti negatif. Ada beberapa orang bilang ke atas dan ke bawah soalnya di UTS. Apakah itu salah? Tidak, tetapi secara kaidah tangan kanan dan juga penjelasan mengenai arah rambat yang sudah kita jelaskan akan lebih mudah dan lebih gampang ketika kita menyebutnya ke kanan dan ke kiri. Karena kita pakai sumbu X. Selalu ingat teman-teman, sumbu X itu ke kanan dan ke kiri, sumbu Y itu bisa ke atas dan ke bawah biasanya, nah sumbu Z adalah pelengkapnya. Jadi selalu begitu ya. Jadi kalau bisa ketika menyebut X itu adalah ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas dan ke bawah, seperti beberapa jawaban dari UAS kemarin. Next teman-teman, kita sudah tahu definisi gelombang, kita sudah tahu propagasi itu penting, kita juga sudah ingat klasifikasinya, maka selanjutnya kita bisa lebih lanjut membahas tentang mekanik dan non-mekanik. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Jadi sudah kita jelaskan, kan saya tanya lagi. Untuk gelombang mekanik khususnya teman-teman, yang insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi pekan ke-11, saya ingin menanyakan, ada berapa jenis medium sih yang sekiranya secara umum perlu atau ada sehingga gelombang mekanik itu bisa bergerak, teman-teman. Ada berapa jenis medium yang bisa dirambati oleh gelombang itu sendiri? Bocoran ya teman-teman, ada 3, Izin Pak. tapi dari slide ini ada 4. Ya silakan Mas Ahmad lagi. Gimana Mas? Yang gas, cair, dan padat ya Pak. Apa saja? Coba, berani aja nggak apa-apa. Gas, Menurut Anda cair, apa dan saja? padat Pak. Gas, cair, dan padat. Oke, bagus. Kalau misal Ya. perlu nambah satu, ada lagi nggak di dalam pikiran Anda? Selain gas, cair, dan padat, ada lagi nggak kalau menurut Anda nambah satu? Nggak Udara apa-apa. Pak. Enggak. Udara. Udara termasuk gas ya? Jadi jawabannya kurang tepat. Tapi nggak apa-apa Mas, terima kasih. Jawabannya adalah teman-teman, selain yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Ahmad, yaitu padat, fluida atau cair dan gas, termasuk udara di dalamnya. Jadi saya bilang kalau untuk gelombang non-mekanik, maka kita tetap butuh ruang, tetapi kita bisa bilang bahwa tidak ada materi atau partikel di dalamnya, alias medium hampa atau vacuum dalam bahasa Inggris, yang mana bisa kita juga sebut sebagai medium yang bersifat dielektrik. Nah, seperti definisi sebelumnya teman-teman, gelombang mekanik itu butuh materi untuk bisa merambat, alias dia hanya bisa merambat di medium yang ada materinya, ada partikelnya. Berarti padat bisa, fluida atau cair bisa, gas bisa, tetapi hampa tidak bisa. Sorry, tidak bisa. Sebaliknya, kalau gelombang non-mekanik, apakah bisa di padat? Bisa, tapi ada beberapa fenomena yang terjadi. Apakah bisa di fluida dan gas? Juga bisa, tapi akan ada beberapa fenomena yang terjadi. Nah, tapi yang satu-satunya bisa melewati ruang hampa atau ruang vacuum adalah gelombang non-mekanik.
Jadi kalau ditanya gelombang mekanik non mekanik itu pembeda besarnya apa, Pak? Pembeda besarnya adalah medium perambatannya. Mekanik hanya bisa di lokasi yang ada materinya atau ada istilahnya partikelnya, sedangkan kalau non mekanik itu bisa di ruang yang hampa. Nah, mekanismenya, teman-teman, khususnya mekanisme dari propagasinya atau perambatannya itu akan bergantung kepada beberapa hal. Kita akan pelajari lebih teliti nanti di sini, teman-teman. Tetapi yang bisa saya sampaikan dari bagian ini adalah jenis besaran fisikanya, alias jenis gangguannya nanti seperti apa, partikelnya itu bergerak dan gangguan apa yang terjadi di partikel itu, istilahnya adalah besaran fisika yang terjadi di dalam getaran dan perambatan gelombang itu, serta wujud dari mediumnya. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan dan again, ini ternyata poin yang kemarin itu saya temukan cukup, boleh jujur cukup sedih. Bahwa ternyata banyak dari kalian, saya tidak bisa bilang sedikit karena temuan saya di UTS ini cukup banyak yang memasukkan rumusnya itu salah begitu ya. Bahwa prinsip perambatan gelombang itu sangat sederhana, yaitu rumusnya V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Nah, kalau ternyata soalnya berubah menggunakan perioda, berarti seharusnya V sama dengan lambda dibagi T. Dan kalau misal ternyata kalian kesulitan untuk mengingatnya, teman-teman, kalian sebetulnya bisa dengan mengingat atau menghafal dimensinya. Jadi tidak perlu menghafal rumusnya, tetapi menghafal dimensi daripada satuan-satuan ini atau besaran-besaran ini, teman-teman. Ketika kita bilang V itu kan meter per sekon berarti L dibagi T gitu ya. Nah lalu kita punya lambda yang satuannya adalah M alias L dan kita punya F yang satuannya Hertz alias per S alias T min 1. Atau kalau kita bagi dengan T karena F sama dengan 1/T, maka kita bisa lihat teman-teman kalau satuannya adalah dari T itu sendiri adalah S atau periode. Berarti kita punya, kalau pingin V yaitu M per S alias L dibagi T, maka kita harus memasukkan L yaitu lambda dibagi dengan T, dibagi dengan T, atau dikali dengan F, tetap nanti dikali dengan 1/T. Ini sebagai catatan teman-teman, saya tidak tahu nanti di UAS sikap kami bagaimana. Kami tetap mencoba untuk memaksa kalian menghafal rumus-rumus dasar atau kami cukup cukup sedih sehingga ya udah dikasih saja rumus dasarnya. Tapi kami akan ingatkan lagi bahwa rumus seperti ini, seperti V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda dibagi T, itu tidak seharusnya perlu ditampilkan di soal, karena bagi kami ini adalah materi yang seharusnya bisa diberikan tidak cuma di kuliah, tetapi sudah dihafalkan ketika kalian berada di SMA terlebih dahulu, atau dulunya. Nah, tapi sekarang saya tidak pingin dwelling daripada hasil UTS, teman-teman. Tetapi saya mau menyampaikan bahwa ketika kita lihat rumus ini, V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda dibagi T, maka kita bisa lihat bahwa kecepatan gelombang itu akan bisa bervariasi gara-gara lambda, dan juga gara-gara F-nya. Gara-gara lambda, atau gara-gara frekuensinya, atau gara-gara 1/periodenya. Nah, di dalam konteks ini, teman-teman, medium-medium yang ada di atas penjelasan tadi itu akan mempengaruhi kecepatan gelombang karena ada perbedaan dari sifat mediumnya dan perbedaan dari atenuasi atau gangguan atau peredaman dan sebagainya. Sebuah teorema menunjukkan bahwa V padat atau kecepatan gelombang di medium padat itu akan lebih besar daripada kecepatan gelombang di medium fluida dan lebih besar daripada kecepatan gelombang di medium gas. Kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak? Kenapa secara teori atau postulat pasti seperti ini? V padat lebih besar dari V fluida, lebih besar dari V gas. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab kenapa hal itu sering kali terjadi atau istilahnya harusnya secara logika pasti terjadi? Ada yang tahu, teman-teman?
Tidak ada. Oke. Jawabannya adalah karena kepadatan dari partikelnya, teman-teman. Kita bisa bayangkan ketika kita punya benda padat, contohnya adalah seperti wadah TWS saya ini, maka kita bisa bayangkan kalau kita pakai mikroskop untuk melihat bagaimana kepadatan partikel dari benda padat yang ada di depan mata kita ini, berarti kita bisa lihat bahwa partikelnya itu dempet-dempetan antara satu partikel dengan partikel yang lain. Itulah mengapa bendanya bersifat padat. Atau bahasa Indonesianya kenapa disebut padat? Karena isinya itu jam packed atau istilahnya packed atau banyak begitu ya partikel-partikel yang membangun benda padat itu. Nah, kalau kita lihat air, ini isinya adalah air putih. Kita kalau lihat dari mikroskop, kita bisa lihat bahwa konsentrasi daripada partikel air dan partikel dari TWS saya ini itu ternyata lebih renggang. Jadi tidak sepadat benda padat fluida itu. Kalau kita lihat udara di sekitar kita, maka konsentrasi daripada partikelnya itu semakin renggang. Sehingga apa? Sehingga bisa kita bedakan dari ketiga medium itu, padat adalah yang paling jampek atau isinya jarak antara satu partikel ke partikel lain itu sedikit atau kecil, fluida agak renggang, dan gas sangat renggang. Efeknya apa? Kalau tadi siapa namanya Habibie dengan bagus menyampaikan bahwa pada dasarnya gelombang itu adalah getaran yang merambat atau getaran yang menyebar dari satu partikel ke partikel lain. Anda bisa membayangkan kalau di benda padat, getaran yang terjadi di satu partikel itu tidak perlu bergerak terlalu besar untuk nanti nyenggol partikel yang lain sehingga partikel yang lain itu juga terganggu dan mulai berosilasi. Bayangkan kalau misal di dekat Anda itu ada orang lalu Anda senggol begitu ya, maka nanti orang tersebut bisa jadi akan kehilangan keseimbangan dan mulai menyenggol orang yang lain, khususnya kalau ada di KRL yang sedang penuh. Jadi cepat begitu sampai di sana. Banyak pula orang yang nanti akan menempeleng Anda kalau misal ternyata orang-orangnya tidak terima. Nah, kalau di fluida, karena jaraknya agak lebih jauh, maka partikel ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengganggu partikel yang selanjutnya. Jauh lebih lama lagi kalau kita di gas, karena jaraknya lebih jauh. Nah, karena perbedaan kepadatan ini, teman-teman, mengakibatkan teorema dasar menyebutkan kalau di benda padat kecepatannya akan lebih cepat daripada benda fluida, dan kecepatannya akan sama-sama lebih cepat daripada gas. Jadi kalau ditanya, yang paling cepat merambat itu ketika gelombang ada di mana, Pak? Di padat, diikuti fluida, baru diikuti terakhir oleh gas. Ini teori dasar, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke rumus matematika, dan bear with me kalau ternyata di sini ada yang sekiranya kebingungan, langsung saja nanti bisa angkat tangan dan saya harap bisa betul-betul berani untuk bertanya, karena melihat dari ini UTS lagi-lagi, beberapa kesalahan dari kalian itu adalah kami sudah memberikan rumusnya, tetapi ternyata kalian itu belum terlalu memahami konsepnya, sehingga ada beberapa yang, sorry ya, secara dasar itu salah memasukkan angkanya. Ada yang sudah jelas-jelas rumusnya, ini sudah dari bantuan di UTS ya, itu V, tapi ternyata yang Anda masukkan itu bukan V, yang Anda masukkan itu F, dan sebaliknya. Ya entah ini gara-gara mungkin ada beberapa dari kita yang bilang V sama F itu kebalik ya, atau interchanging, tapi menurut saya seharusnya ketika kita belajar fisika, kita harus notice dua hal. Yang pertama adalah bagaimana notasinya, yaitu V itu artinya apa begitu. Dan kalau tetap bingung, bisa Anda coba pakai pendekatan menggunakan dimensinya. Oh, V itu selalu L dibagi T. Berarti kalau misal di depan Anda mau memasukkan sebuah angka yang satuannya itu adalah seperti atau hertz, seperti F, itu berarti Anda mikir, ini salah nih, nggak mungkin. Harusnya ada L-nya ini, harusnya ada M-nya. Oh, berarti
satuan yang saya pakai adalah angka yang ada di depan meter per sekon untuk V. Begitu, itu contohnya. Dan ini penting teman-teman untuk bagian selanjutnya dan bagian yang lain-lainnya lagi. Bentar ya ini. Kok di sini ada ayo, oke. Kita masih berangkat atau istilahnya bergerak di medium yang bersifat nanti ada partikelnya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan ada padat, ada fluida, ada gas, dan juga saya juga menambahkan tadi ada vakum. Secara umum ini adalah istilahnya kalau slide tambahan dari saya ini adalah slide yang membantu Anda untuk bisa merangkum pada dasarnya ya. Di medium padat, gangguannya itu merambat karena ada gaya pemulih mekanik. Maksudnya adalah ketika dia itu ada gaya inersia. Maksudnya apa, Pak? Kalau Anda punya benda padat, Anda coba pukul benda padatnya tidak akan berubah bentuk. Beda kalau Anda celupkan tangan Anda ke fluid ataupun ke gas. Anda tidak akan mendapatkan gaya balik atau Anda tidak akan mendapatkan reaksi daripada gerak Anda ini. Tetapi kalau air ya airnya nanti akan seperti mengikuti di sekitar tangan Anda yang masuk, apalagi gas gini ya. Nah ini tidak ada resistensi sama sekali. Nah, karena benda padat itu gangguannya ada dan lebih besar dan paling besar gara-gara dia itu berusaha untuk menjaga bentuknya. Atau dalam konteks lain, momen inersia atau inersianya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan medium yang lain. Contoh yang paling khas daripada benda padat atau gelombang yang merambat di benda padat adalah gelombang pada tali. Dan kecepatannya teman-teman rumusnya adalah V sama dengan akar daripada dalam kurung T atau periode dibagi dengan mu. Dan ingat, rumus ini harus ada akarnya, dan akarnya ini tidak cuma untuk T, tetapi untuk semua sistem, yaitu akar T dibagi mu. Jadi T dibagi mu itu harus di akar, bukan T-nya saja. Dan di sini bisa kita lihat teman-teman hubungannya proporsional antara V dan T. Jadi kalau T-nya naik, maka V-nya juga ikut naik. Kalau mu-nya naik, maka V-nya turun. Kalau T itu berarti proporsional terhadap V, directly proporsional. Kalau mu itu dia berarti inversely proportional. Karena dia ada di bagian penyebut. Nah, bagaimana dengan fluida dan gas? Nah, fluida dan gas ini bunyinya biasanya, gelombangnya biasanya merambat karena ada rapatan dan renggangan dari tekanan, alias biasanya berlaku untuk gelombang longitudinal. Dan kecepatannya ditentukan oleh kekakuan medium atau stiffness dari mediumnya, serta densitas. Dan rumus umumnya, teman-teman, kalau di fluida, lagi-lagi Anda bisa perhatikan bahwa selalu ada dua sifat dasar. Yang pertama, pakai akar. Dan yang kedua, akarnya itu memenuhi satu sistem. Jadi tidak cuma B-nya saja yang diakar, tetapi dalam konteks ini adalah B dibagi rho, atau B dibagi densitas. Baru diakar. Akarnya itu untuk keduanya. Nah, kalau di gas ideal, teman-teman pasti ingat ya, selalu ada hubungannya dengan PV/nRT. Nah, di sini V sama dengan akar daripada YP dibagi rho, atau mirip atau sama dengan akar dari YRT dibagi dengan M. Dan terakhir, di vakum atau dielektrik, dia tidak butuh medium untuk bergerak teman-teman, alias dia sebagai gelombang non-mekanik. Yang berosilasi adalah medan E alias medan listrik, dan medan B yaitu medan magnet, yang kalian pasti ingat ketika kita bicara kedua medan ini, medan magnet dan medan listrik, yang nanti menyebut gelombang elektromagnetik, yang membangun gelombang elektromagnetik, mereka pasti tegak lurus antara satu sama lain, dan tegak lurus pula terhadap rambatnya.
yang juga masuki kaidah tangan kanan. Yang harusnya sudah bisa Anda jawab di UTS, walaupun kemarin kalau saya lihat secara performa juga masih beberapa yang benar menyebutkan, yang lain belum terlalu baik dalam menyebutkannya. Dan sudah saya jelaskan di materi ketujuh sebetulnya, tapi akan saya ulang lagi bahwa kecepatan daripada gelombang yang melewati vacuum atau melewati ruang hampa ini itu mendekati atau sama dengan C atau gelombang cahaya 3 kali 10 pangkat 8 kali kali meter per sekon. Tetapi kalau kita lihat di vakum bisa jadi rumusnya sedikit berbeda ketika kita punya impedansi atau kita punya hambatan. Makanya bisa jadi rumus 1 dibagi akar. Lagi-lagi ada akarnya dan lagi-lagi akarnya tidak cuma memenuhi satu tetapi memenuhi satu sistem atau kumpulan dari konstanta. Di dalam hal ini adalah mu 0 dan sigma kecil 0 atau psi 0. Nah, kalau di dalam medan yang bersifat dielektrik, maka V atau kecepatannya adalah 1 dibagi akar dari mu dibagi juga dengan psi. Alias sama dengan C dibagi dengan N, di mana N itu adalah indeks bias. Atau kalau dalam konteks ini, indeks bias itu menentukan bagaimana resistensi daripada si medium yang bersifat hampir hampa tersebut ketika dilewati oleh gelombang yang bersifat non-mekanik. Sehingga teman-teman, di dalam medium ini atau the lack of the medium, maksudnya di ruang hampa ini, frekuensinya biasanya tetap saat pindah medium, tetapi lambdanya yang nanti akan menyesuaikan. Sehingga teman-teman, proses ini bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita jadi bisa tahu ketika kita berpindah dari satu medium hampa ke medium hampa yang lain karena memiliki impedansi alias mu dan E atau psi atau epsilon yang berbeda-beda ini, maka nanti kita either punya lambda yang berubah atau punya frekuensi yang berubah. Dan itu nanti menjadi salah satu kenyataan utama atau salah satu fakta utama bagaimana kita mendekati permasalahan ionosfer kalau dalam dunia geomatika. Pertanyaan lagi teman-teman, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, yang insya Allah akan berisikan materi lebih lengkap daripada masing-masing medium propagasi ini, biar kalian lebih paham. Pertanyaannya atau quick check-nya, medium mana yang cenderung membuat gelombang lebih cepat ketika sifatnya lebih kaku, dan medium mana yang justru menjadi lebih lambat ketika sifatnya lebih berat atau lebih rapat. Ingat rumusnya tuh teman-teman. Pertanyaannya, medium mana yang cenderung membuat gelombang jadi lebih cepat ketika lebih kaku, dan medium mana yang justru membuat gelombang itu melambat ketika dia lebih berat atau lebih rapat. Padahal tadi kalau kita lihat dari diskusi awal kita di slide sebelumnya, V padat lebih besar dari V fluida, lebih besar daripada V gas, karena antara satu partikel ke partikel yang lain itu jaraknya lebih dekat atau lebih kecil. Jadi agak aneh nih kalau misal ada pertanyaan medium mana yang lambat kalau lebih berat atau lebih rapat. Jawabannya akan ada di akhir dari 4 slide setelah ini, teman-teman. Mari kita coba berangkat lebih dalam di setiap mediumnya, agar nanti ketika saya tanya lagi pertanyaan yang sama, insya Allah kalian jadi bisa menjawab. Yang pertama adalah, sebentar, sebelum kita masuk ke medium padat ini, saya tambahkan sedikit teman-teman, bahwa ini juga salah satu dari tambahan yang saya tambah beberapa waktu yang lalu.
Lagi-lagi ini usaha saya untuk membuat Anda mudah dalam memahami bagaimana perbedaannya dari satu slide. Jadi kalau di padat yang berosilasi adalah perpindahan partikel medium, kalau di cair yang berosilasi adalah tekanannya, densitasnya, atau kecepatan dari si partikelnya, dan gaya pemulih atau istilahnya adalah gaya yang membuatnya bisa bergerak, itu adalah tegangan atau elastisitas. Nah, kalau cair itu biasanya bersifat longitudinal, gelombang yang bisa lewat. Nah, kalau gas kecepatannya nanti sesuai dengan rumusnya dipengaruhi suhu, komposisi, dan tekanan. Nah, sedangkan kalau vakum yang berosilasi itu bukan partikel sama sekali, tetapi medan listrik dan medan magnet. Ini cuman contoh saja, kalau kita bicara padat, maka biasanya kita selalu berbicara tentang getaran di tali atau gelombang di tali, getaran struktur, gelombang seismik yang bergerak ketika ada gempa bumi, atau paling mudah adalah ketika ada dawai dari gitar, bass, atau bass, rhythm, cello, atau apapun itu dipetik. Bukan suara yang ditimbulkan, tetapi getaran daripada dawai-dawainya itu. Nah, kalau cair itu biasanya bersifat longitudinal, maka biasanya adalah gelombang akustik biasanya yang bergerak di yang cair seperti sonar dan ultrasound, dan gas pun juga sama, biasanya suara yang bergerak seperti Anda bisa mendengar suara saya ini, khususnya kalau Anda pakai loudspeaker di laptop Anda. Itu berarti ada pergerakan gelombang suara dari speaker laptop menuju ke gendang telinga Anda. Nah, kalau di vakum, contoh nyatanya adalah cahaya yang membuat Anda bisa melihat muka saya yang masih baru bangun tidur ini, atau gelombang radio seperti yang sudah kita jelaskan di minggu lalu, di minggu ke-9, dan juga gelombang GPS. Sedikit heads up teman-teman, pertanyaan ini akan saya minta untuk dijawab juga di akhir, khususnya ketika saya sudah menjelaskan tugas, bahwa kalau begitu, apabila nanti di tugas saya sebut sebagai air atau water, maka sebetulnya gelombang apa yang terjadi di soal tersebut? Dia ini gelombang bunyi di dalam air, gelombang permukaan air, atau gelombang elektromagnetik yang lewat di air? Jadi ada dua pertanyaan yang nanti kita perlu siapkan jawabannya sama-sama. Yang pertama, medium mana yang lebih cepat kalau dia lebih kaku? Yang kedua, atau 1B, medium mana yang lebih lambat kalau dia lebih banyak isinya atau lebih berat. Dan yang kedua adalah air yang nanti akan saya jelaskan sebagai bagian dari tugas 4, itu maksudnya apa? Gelombang apa yang ada di air itu? Gelombang suara yang lewat di air, gelombang airnya itu sendiri, seperti wave atau seperti gelombang pasut contohnya, atau gelombang elektromagnetik yang lewat di air. Kenapa saya tanya itu? Karena nanti model yang dipakai berbeda-beda, karena satunya berarti bermain dengan model daripada benda cair, dan dua yang lainnya, itu satu lainnya lagi bermain dengan model vakum yang mu dan juga epsilonnya tidak sama dengan satu, dan juga apabila kita pakai gelombang permukaan air, maka ada perbedaan sedikit, khususnya dalam konteks menentukan kecepatannya, karena dia lagi-lagi bukan gelombang suara yang lewat di air, tetapi gelombang airnya itu sendiri. Lanjut teman-teman, kita masuk ke yang pertama-tama ya. Jadi ini lebih dalam saja, biar nanti kalian bisa membantu saya menjawab pertanyaan 1A dan 1B tadi. Di medium padat, biasanya propagasi perpindahannya itu bersifat transversal. Dan kecepatannya, kalau dalam konteks tali atau dawai ini, ditentukan oleh tegangan tali atau T dan rapat massa linier atau mu. Dengan persamaan yang tadi ya, V sama dengan akar T dibagi dengan mu. Ingat, T di sini bukan periode, tapi T di sini adalah tegangan tali atau elastisitas. Semakin ringan massa tali dan semakin besar tegangannya, maka semakin cepat gelombang akan merambat. Jadi kata kuncinya ya teman-teman ya, semakin ringan massa tali dan semakin besar tegangannya, maka gelombang akan merambat dengan semakin cepat. Nah,
Kalau medium fluida dan juga medium gas, biasanya propagasinya terjadi secara longitudinal. Dan perubahan daripada pergerakannya ini itu terjadi gara-gara adanya tekanan yang berubah-ubah. Jadi ini ke pressure, tidak ke pressure. Ada pressure, lalu lebih kecil pressure-nya, dan sebagainya. Dan itu adalah cara untuk mereka bergerak. Dan itu sudah menjadi salah satu pertanyaan di UTS sebetulnya, khususnya yaitu ketika adanya pergerakan daripada baik pendengar maupun pemberi suara atau sumber suara, yang kita sebut sebagai efek Doppler, yang sayangnya masih belum banyak juga yang bisa menjawab dengan cukup baik. Tapi tidak apa-apa, nanti akan dijelaskan lagi-lagi di pekan depan agar nanti semuanya bisa clear yang salah di mana dan salahnya yang mana saja. Nah, saat partikel fluida itu bergerak, teman-teman, mereka menumbuk partikel tetangganya yang sehingga nanti menciptakan daerah rapatan atau terjadi kompresi atau tekanannya tinggi. Nah, nanti kalau agak ke sana berarti ada regangan. Benar, teman-teman ya? Nah, saya ulang, kalau tadi medan padat, atau bukan medan, gelombang yang merambat di medium padat, itu biasanya bersifat transversal. Kalau ini di fluida dan gas biasanya bersifat longitudinal. Nah, biasanya terjadi gara-gara variasi tekanan. Tapi sebenarnya tidak cuma tekanan, bisa terjadi gara-gara variasi densitas, bisa jadi terjadi gara-gara variasi maaf, kerapatan dari si partikelnya. Atau temperatur juga bisa, tetapi pada dasarnya mereka semua itu nanti akan mempengaruhi perubahan atau pergerakan dari tekanannya itu juga. Jadi ultimately yang efek itu tekanan, tapi tidak serta-merta tekanan saja, tapi parameter-parameter yang mempengaruhi tekanan itu juga nanti bisa mengakibatkan pergerakan daripada gelombang di fluida dan gas itu berubah atau sedikit berbeda antara satu medium fluida dan medium fluida lainnya. Kecepatan propagasinya, teman-teman, ini tentu dengan asumsi bahwa kalau kita bicara fluida dulu ya, eh, kita itu berasumsi bahwa dia itu bergerak secara grup atau bergerak secara bersama-sama. Makanya rumusnya yaitu menggunakan modulus curah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah bulk modulus, BULK modulus, yang disebut sebagai B, dan juga ada kompresibilitas yaitu K atau bisa disebut juga kappa, dan ada rapat massa atau rho densitasnya. Dengan rumus P sama dengan akar, ini harusnya dalam kurung ya, B dibagi dengan rho, tadi sudah saya jelaskan, atau V sama dengan akar 1 dibagi kappa kali rho. Jadi kappa sama rho-nya itu jadi 1, dan ingat akarnya itu untuk semua sistemnya. Jadi tidak cuma untuk B di yang pertama atau 1 di yang kedua, jadi untuk satu sistemnya harusnya ada tanda kurungnya. Nah, pada gas dan juga udara, kecepatan bunyi itu dipengaruhi oleh tekanan keseimbangan dan rapat massa. Jadi menggunakan gamma P0 dibagi dengan rho. Ingat teman-teman, selalu ada akarnya. Lanjut. Terakhir, bagaimana dengan medium hampa, Pak? Nah, dengan medium hampa, ini mekanismenya sedikit berbeda. Kalau ketiga medium yang tadi adalah medium mekanik, yang ini adalah medium yang bersifat non-mekanik. Sehingga gelombang yang bisa lewat adalah gelombang elektromagnetik, yaitu medan listrik dan medan magnetnya. Bagaimana menentukan kecepatan propagasinya, teman-teman? Dia bergerak pada kecepatan cahaya, yang mana kita asumsikan bahwa mu 0 dan epsilon 0-nya adalah sama dengan 1. Jadi kalau misal kita berada di ruang yang betul-betul hampa, maka dia akan memenuhi syarat P sama dengan C, karena mu 0 dan epsilon 0-nya adalah sama-sama 1. Jadi 1 dibagi akar dalam kurung 1 dikali 1. 1 dibagi akar 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Berarti C.
Kan begitu ya. Nah, di dalam medium materi yang sedikit hampa tapi tidak seperti padat, fluida ataupun gas, artinya bersifat dielektrik, terjadi pergerakan muatan-muatan internal yang nantinya juga mempengaruhi kecepatannya, alias mu-nya tidak sama dengan satu, lambda lagi, epsilonnya juga tidak sama dengan satu, sehingga kecepatannya tidak c lagi, tetapi kecepatannya menjadi v. Tapi biasanya tetap mendekati c, mungkin 95%, 99,999% dan sebagainya. Tapi again, tidak 100% c, alias tidak sama dengan c. Bukan 3 kali 10 pangkat 8, tapi mungkin agak sedikit lebih kecil. Nah, yang bergetar apa, Pak? Kalau yang tadi adalah partikel-partikel, kalau ini yang bergetar atau yang bergerak sebetulnya adalah osilasi dari medan listrik atau E dan medan magnet atau B-nya. Nah, dari sini teman-teman, kira-kira ada yang bisa membantu lagi saya menjawab dari pertanyaan yang tadi, teman-teman. Pertanyaannya adalah, kalau mungkin ada yang lupa ya, medium mana yang cenderung membuat gelombang lebih cepat ketika sifatnya lebih kaku, dan medium mana yang justru melambat jika sifatnya lebih berat. Kira-kira yang mana, teman-teman? Dari rumus 3 yang tadi, akar T dibanding mu, akar B dibanding rho, dan 1 dibagi akar mu 0 dan epsilon 0, atau 1 dibagi akar mu dibagi juga dengan epsilon. Siapa ini? Mangga, Mas? Mas Tegar? Atau salah klik? Gimana, teman-teman? Oke. Kita lanjut ya. Saya kasih jawabannya, teman-teman. Ini tapi sedikit mengingatkan kembali bahwa banyak sekali ketika saya lihat UTS, ketika saya lihat juga kenyataan sehari-hari, banyak orang itu yang lupa menambahkan akar. Makanya saya mau menambahkan akarnya. Jadi untuk mengingatkan ke Anda bahwa akar itu penting di dalam rumus kecepatan yang tadi, baik untuk medium fluida, medium gas, medium padat, atau bahkan juga medium atau yang tidak ada mediumnya, alias ruang hampa itu. Mungkin ada yang tanya, dari mana sebetulnya kok ada akar? Ada akar ini karena ada turunan dari rumus yang ada di bagian kanan. Bahwa sebetulnya turunan kedua dari V dibagi dengan turunan kedua dari T itu adalah C kuadrat, gradien kuadrat yang bisa kita sebut pada dasarnya sebagai kecepatan itu sendiri dikalikan dengan U. U itu berarti adalah terhadap X. Jadi, saya ulangi ya, turunan kedua dari posisi terhadap turunan kedua daripada T atau waktu, itu adalah C kuadrat, lalu gradien kuadrat alias V terhadap titik X-nya. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa lihat ada dua yang memiliki kuadrat. Yang pertama adalah C kuadrat, dan yang kedua adalah gradien kuadrat. Berarti kita bisa lihat, kalau kita mau cari V atau cari C dengan pangkat 1, maka kita harus akarkan bagian pangkat kirinya. Sehingga yang di kanan pun bisa diakar, sehingga yang pangkat 2 ini bisa menjadi pangkat 1. Itulah mengapa di dalam rumus yang kita pakai tadi, ada 4 slide yang menjelaskan ya, itu selalu menggunakan akar. Jadi kalau nanti di dalam soal UAS mungkin tidak disampaikan, Anda harus ingat bahwa rumus kecepatan di berbagai medium itu pasti ada akar. Dan akarnya tidak cuma untuk satunya saja, tetapi akarnya itu untuk satu sistem atau satu kesatuannya. Jadi kalau contohnya untuk medium padat itu berarti sorry, T dibagi mu. Kalau untuk medium fluida, berarti B dibagi rho. Itu yang diakar, bukan B-nya saja, bukan T-nya saja.
Ingat ya teman-teman. Ini usaha saya ya untuk mengajak Anda. Anda itu tidak cuma menghafal rumus sebetulnya, tetapi Anda itu bisa memahami secara konseptual pola umum fisikanya seperti apa. Jadi kalau dihadapkan dengan rumus, Anda itu tidak jiper duluan karena mungkin tidak hafal rumusnya, tapi Anda sudah menemukan cara untuk membuatnya itu mudah dilogikakan. Jadi bukan menghafal tapi memahami. Dan seharusnya ini adalah sesuatu yang diajarkan di bagian SMA Anda agar Anda itu bawa ke kampus atau masuk ke kampus itu tidak dengan hanya hafalan tetapi juga dengan pemahaman konseptual. Khususnya teori-teori dasar daripada fisika seperti V sama dengan lambda dikali F tadi ataupun yang ini atau juga rumus matematika dasar saja, tambah-tambahan, kurang-kurangan, pengkalian atau pembagian. Karena saya mendapatkan kabar ada beberapa mahasiswa yang operasi dasar saja, nambah kurang kali bagi, kali dan baginya agak sedikit lebih susah, misal dibagi setengah, dikali setengah, itu jadi sangat bingung. Dan itu jadi sebuah kelemahan gitu ya, yang harus diperbaiki gitu. Tidak hanya secara prodi, tetapi juga secara pribadi. Ketika kalian sudah sadar bahwa itu kurang, maka kalian bukan berarti bilang ini adalah tugas prodi, saya tidak mau merubah diri saya. Tidak. Anda harus bisa merubah diri Anda juga, karena Anda juga harus bisa sadar tanpa pemahaman tentang itu, nantinya akan sangat kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sampai minimal Anda lulus dari teknik geomatika. Lanjut teman-teman, sedikit menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Bagaimana atau medium apa yang sebenarnya nanti akan lebih cepat ketika dia lebih berat, lebih kaku. Nah, di sini bisa dilihat bahwa medium itu lebih kaku atau lebih elastis, maka gelombang akan cenderung lebih cepat. Dan jawaban dari yang B adalah medium lebih berat atau lebih rapat, gelombang cenderung lebih lambat. Dan ini berlaku untuk mayoritas daripada medium-medium tadi. Kecuali medium hampa ya. Karena di medium hampa kita tidak bisa menggunakan istilah kaku ataupun berat. Karena tidak ada secara teori tidak ada kekakuannya atau tidak ada beratnya karena hampa vacuum, tidak ada sama sekali partikel di dalam. Nah, jawaban dari pertanyaan yang kedua ya, tadi juga ditanyakan ya, saya sampai lupa tadi pertanyaan keduanya apa. Apakah air atau water pada tugas itu berarti bunyi di dalam air, gelombang permukaan air atau gelombang EM yang lewat air? Jawabannya nanti akan bisa lihat sama-sama, kita lihat sama-sama teman-teman di penjelasan akan tugas. Jadi saya tutup bagian ini teman-teman, ini bukan berarti saya tutup kuliahnya ya, tidak. Tapi saya tutup bagian ini dengan penjelasan bahwa ada beberapa medium begitu ya, daripada perambatannya, dan juga ada beberapa sifat yang harus Anda hafal, khususnya apabila Anda ingin bisa mengaplikasikan rumusnya tanpa harus selalu berpedoman pada ingatan Anda, tetapi pada logika yang bisa Anda ambil dan Anda berikan. Nah, ini mari kita lanjut teman-teman ke satu slide yang lagi-lagi harapannya adalah menjadi satu page cheat sheet untuk Anda. Jadi bisa dilihat rumus daripada gelombang yang merambat di medium padat itu akar T dibagi mu, dan ini valid untuk gelombang padat atau gelombang yang menyebar di medium padat. Yang menaikkan T adalah yang menaikkan V adalah tegangan T, yang menurunkan V adalah mu. Tegangannya lebih besar berarti akan naik, ketika massa atau panjang dari talinya atau si mu-nya itu lebih besar, maka dia akan turun V-nya. Nah, kalau untuk fluida dan gas itu berarti akar B dibagi rho, yang mana ketika B-nya atau modulus bulk atau modulus curah kalau tadi di slide-nya ya, karena sepertinya salah satu teman saya yang membuat slide ini itu menggunakan transliterasi literal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau saya biasa tidak, saya lebih pakai modulus bulk atau bulk modulus. Dari B-nya membesar, maka V-nya juga akan naik. Sebaliknya, kalau densitas atau dia lebih rapat, lebih berat, maka dia akan menjadi
lebih lambat kecepatannya. Dan juga untuk ruang hampa dengan rumus 1 dibagi akar mu dikalikan dengan epsilon, maka ketika mu dan epsilon lebih kecil, maka V akan jadi lebih besar. Dan yang menurunkan V, karena rumusnya adalah ketika kita ambil 1 dibagi akar mu dikali epsilon, itu sama dengan C dibagi N, dengan N adalah indeks bias yang tadi sudah saya jelaskan, maka ketika indeks bias lebih besar, V-nya pun juga akan turun. Dan jangan lupa teman-teman tulis akar dengan tanda kurung yang jelas karena akarnya tidak cuma untuk T, tidak cuma untuk B, tidak cuma untuk angka 1, tapi untuk keseluruhan dari sistem yang ada di depan mata kita. Oke, ini adalah akhir dari penjelasan singkat mengenai medium-medium yang ada. Setelah ini kita akan masuk khususnya ke dalam propagasi, teman-teman. Kita masih punya waktu insya Allah 30 menit dan semoga nanti bisa lancar atau bisa aman. Tapi sebelum kita masuk ke propagasi, teman-teman, saya mau jelaskan atau saya mau tanya dulu. Apa yang sekiranya bisa saja terjadi, teman-teman, ketika sebuah gelombang itu mengalami perambatan atau ada propagasi, tidak lagi di satu medium, tetapi di batas dari mediumnya. Jadi lewat antara satu medium ke medium yang lain. Kira-kira sesuai dengan materi yang sudah pernah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu tentang perambatan gelombang itu sendiri, ada yang tahu? Sebentar. Ya, oke. Kira-kira ada yang bisa bantu saya, teman-teman? Apa yang akan terjadi apabila ada gelombang yang terpropagasi atau merambat di satu medium, ternyata dia arahnya itu ke medium yang lain, sehingga melewati batas medium, dua medium ini. Kira-kira ada beberapa, apa namanya, peluang pergerakan apa saja yang bisa terjadi daripadanya. Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab, teman-teman. Pakai logika dasar saja. Ya, silakan. Mas Ahmad ya. Gimana, Mas? Ya, jika ada dua gelombang yang melewati batas itu mungkin kemungkinan terjadi tumbukan eh, Mhm. pemantulan, pembiasan dan pelenturan, Pak. Enggak ya? Jadi sedikit mengingatkan bukan gelombangnya yang nabrak, Mas, tapi gelombang ini melewati batas medium. Gelombangnya cuma satu, tapi dia melewati batas medium. Dan jawaban dari Mas sebagian benar dan sebagian tidak tepat, tapi terima kasih usahanya. Jadi saya mau ulangi ya, jadi bukan gelombang dua nabrak begini enggak, tapi ada gelombang satu yang awalnya lewat medium A, habis itu dia tembus terus sampai mau masuk ke medium B. Nah, ketika si gelombang ini mau lewat dari A ke B, apa yang kira-kira terjadi di batas medium A dan B ini? Dan tadi Mas Ahmad sudah menjelaskan dengan menurut saya cukup baik bahwa ada peluang dia dipantulkan, ada peluang dia diteruskan, ada peluang dia dibiaskan, dan ada juga peluang dia diserap. Saya ulang teman-teman ya, ketika kita punya dua medium A dan B, kalau dalam konteks pembiasan kemarin, udara ke air gitulah. Lalu ada gelombang yang lewat, dan gelombang ini melewati batas dari mediumnya, antara udara dan air ini. Maka ada beberapa peluang terjadinya pergerakan atau fenomena yang terjadi di gelombang itu. Gelombangnya bisa dipantulkan, gelombangnya bisa dibiaskan, kalau Anda ingat kemarin, gelombangnya bisa refraksikan atau dibiaskan begini, gelombangnya juga bisa diserap begini ya. Nah, ini adalah konteks daripada pembahasan kita setelah ini, yaitu propagasi di batas medium. Ada beberapa tadi, refleksi, transmisi, dan impedansi. Sebenarnya juga kalau Anda bilang
Terus absorpsi sama refraksi sama scattering di mana, Pak? Nanti kita akan jelaskan, tapi di sini kita akan melihat refleksi, transmisi, dan impedansi terlebih dahulu sebagai bagian dari fenomena yang terjadi ketika sebuah gelombang itu menabrak batas medium atau istilahnya melewati lebih dari satu medium di waktu yang sama. Konteksnya teman-teman atau ide kuncinya ya, sebagian energi dari gelombang yang lewat dari batas medium tersebut bisa saja dipantulkan dan sebagian diteruskan. Nah, kalau di konteks refraksi atau pembiasan beberapa minggu lalu, dua medium ini punya indeks bias N1 dan indeks bias N2 yang nanti akan mengakibatkan pembelokan daripada sinarnya atau pembelokan daripada gelombangnya. Kalau di sini besar kecilnya pantulan dan juga besar kecilnya penerusan itu ditentukan oleh sebuah fenomena atau sebuah parameter yang disebut sebagai impedansi. Bagaimana impedansi daripada medium 1 dan medium 2 tersebut. Apabila impedansi keduanya itu cocok, maka refleksinya akan semakin kecil, transmisinya semakin besar, alias diteruskan tanpa seperti ada batas. Tapi kalau impedansinya berbeda dan tidak cocok, maka kecenderungannya akan banyak yang direfleksikan atau banyak yang dipantulkan. Contoh impedansi itu apa Pak rumusnya? Di dawai atau di padat kita sebut sebagai Z adalah akar dari mu dikali T. Jadi mirip seperti rumus tadi, cuma bedanya dibalik saja. Akar mu T, jadi T-nya masih sama, tapi mu-nya diangkat ke atas. Jadi tidak lagi menggunakan mu sebagai penyebut, tetapi mu-nya ada di pembilang. Nah, untuk akustik, Z adalah rho dikali V, sedangkan untuk gelombang EM, itu rumusnya adalah akar dari mu dibagi dengan epsilon. Sama dengan siapa? Sama dengan eta ya, atau N tersebut. Nah, aturan cepatnya apa? Intinya adalah kita menentukan impedansi. Impedansi nanti menentukan apa? Menentukan pemantulan atau penerusannya sifatnya seperti apa. Nah, ketika cocok atau impedansinya mendekati satu sama lain, maka refleksinya menjadi minimum, transmisinya menjadi maksimum. Nah, kalau impedansinya berbeda, maka refleksinya sangat kuat, tapi transmisinya menjadi sangat kecil. Contoh sehari-harinya, teman-teman, kalau Anda mencoba untuk bersuara, tapi setelah itu memantul ke telinga Anda, ada beberapa orang menyebutnya echo, tapi sebetulnya adalah reverb, khususnya kalau terjadi di kamar mandi, makanya banyak orang merasa suaranya sangat bagus di kamar mandi. Itu sebenarnya adalah fenomena yang disebut sebagai reverb. Nah, itu adalah karena adanya pantulan akustik ketika gelombang suara Anda itu melewati tembok dan terpantul kembali ke telinga Anda, tidak lalu diteruskan terhadap atau dari tembok tersebut. Karena itu berarti impedansinya cukup berbeda antara udara dengan tembok yang memantulkan gelombang suara Anda itu. Nah, selanjutnya, mungkin Anda belum pernah merasakan, tetapi kalau ada yang ibunya mungkin uh, sempat hamil adiknya begitu ya, dan pernah ikut ke dalam proses USG-nya atau pernah lihat video orang melakukan USG, maka Anda bisa lihat biasanya perutnya itu dikasih gel terlebih dahulu. Gel itu tujuannya bukan buat dingin saja, juga bukan buat nyaman saja, tetapi gel itu adalah gel khusus yang bersifat anti refleksi. Karena ketika si USG itu melewati gel ini sebelum masuk gelombangnya menembus perut, itu dia usaha dari gelnya ini adalah untuk memaksimalkan transmisi, alias transmisinya itu jadi maksimal dan mengurangi impedansi, perbedaan impedansi antara
udara dan perut dari ibu atau istri kita tersebut, sehingga nanti pantulan yang ditangkap daripada USG-nya itu jelas dan tidak ada artifak-artifak atau noise-noise yang masuk. Selanjutnya, kalau misal di dalam konteks padat, teman-teman, kita mengenal ada yang namanya gelombang dengan ujung terikat dan ujung bebas pada tali ya. Kalau ujung terikat itu berarti ketika diputar begini, ujungnya tetap. Kalau ujung bebas itu ujungnya ikut naik turun. Nah, itu adalah contoh batas medium. Yang ekstrim, kenapa? Karena kalau yang terikat itu berarti batas mediumnya pas selalu di situ. Tapi kalau batas mediumnya itu bergerak-gerak, maka batas mediumnya juga akan menjadi perbedaan dari rumusnya. Dan terakhir teman-teman, mungkin ada yang bingung ya, Pak Punten, propagasi itu bukannya jalan ya? Iya, tetapi tidak selalu dia jalan terus nyaman, tidak pernah ada gangguan. Tapi bisa jadi terjadi beberapa pergerakan yang terjadi khususnya ketika gelombang tersebut melewati satu medium dan mulai masuk ke medium yang lainnya. Sebentar ya. Hmm. Nah, lanjut teman-teman, masih ada beberapa slide lagi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan singkat ya. Ini sorry ya, kayaknya harusnya ditaruh bawah ya. Tapi ya ini taruh bawah saja untuk menutup. Nah, kita masuk sini. Yang pertama, teman-teman, faktor yang mempengaruhi propagasi itu adalah sifat fisis dari mediumnya. Tadi sudah kita coba jelaskan secara singkat ya. Ketika massa itu lebih besar, lalu ada perubahan elastisitas, ada perubahan densitas, nah itu akan mengubah sifat propagasinya, khususnya mengubah kecepatannya. Jadi sifat fisis dari medium itu akan mengakibatkan perubahan dari propagasi gelombang di medium tersebut. Dan tadi kita juga sudah belajar tentang batas medium dan impedansinya. Ketika kita punya impedansi yang mirip, maka dia cenderung mengalami transmisi, refleksinya sedikit. Tapi sebaliknya, kalau impedansinya besar, perbedaannya atau mismatch, maka dia cenderung refleksi dan tidak banyak yang ditransmisikan. Saya ulangi teman-teman ya. Jadi materi yang tadi, sifat-sifat medium kita jelaskan akar-akar itu bagaimana. Dan kalau lebih tinggi T-nya efeknya apa, kalau lebih tinggi mu-nya bagaimana, lebih tinggi B-nya bagaimana, lebih tinggi tadi rho-nya gimana, itu adalah bagian dari sifat fisis mediumnya. Dan barusan kita juga sudah menjelaskan tentang batas medium serta impedansinya. Selanjutnya teman-teman, kalau kalian masih ingat, tidak cuma terjadi refleksi, tidak cuma terjadi transmisi, tapi juga ada yang disebut sebagai dispersi. Apa sih dispersi itu? Sudah kita jelaskan dengan sangat panjang lebar di pekan kelima. Kalau saya tidak salah ingat, juga saya tambahkan di pekan keenam. Di slide-nya juga masih ada, teman-teman. Dispersi itu apa? Dispersi itu adalah ketika gelombang dengan frekuensi yang berbeda, maka pergerakannya atau V-nya akan berbeda pula. Jadi ketika gelombang itu memiliki frekuensi yang berbeda satu sama lainnya, maka kecepatan gelombangnya juga akan berbeda. Salah satu contoh dari gelombang, bukan gelombang ya, medium yang bersifat dispersif adalah ionosfer. Sebentar teman-teman ya. Ya, penjelasan lebih lengkap bisa Anda lihat di materi pekan kelima,
Tetapi dispersi atau medium yang bersifat dispersif itu adalah salah satu daripada materi pekan kelima yang juga merupakan materi penting dari propagasi gelombang. Intinya, saya ulangi lagi, ketika sebuah gelombang itu masuk ke medium yang bersifat dispersif, maka gelombang dengan frekuensi yang berbeda akan mengalami perubahan kecepatan yang berbeda pula. Yang keempat, teman-teman. Yang keempat dan yang kelima itu disebut sebagai absorpsi. Kalau teman-teman masih ingat, jadi ada yang namanya redaman atau juga ada yang namanya redaman yang bersifat gara-gara spreading. Ini apa bedanya? Kita coba jelaskan. Yang pertama, teman-teman, ketika kita bilang kenapa sih gelombang itu melemah atau bisa dibilang malah hilang, yang pertama adalah gara-gara terjadi redaman daripada si materialnya. Contoh nyata, teman-teman. Kita bukan melakukan ya, kita sedang bersuara. Kalau tadi contohnya di kamar mandi, impedansinya berbeda besar, sehingga tidak keluar dari ruang kamar mandi, tetapi memantul di dalam kamar mandinya, sehingga terjadi reverb itu. Nah, apabila kita juga bersuara, tetapi kali ini tidak di dalam kamar mandi, tetapi dalam studio band, yang biasanya di sekitarnya itu ada peredam, maka biasanya suaranya tidak keluar sama sekali dan tidak terjadi reverb ataupun tidak terjadi echo di dalam um, di dalam ruang yang cukup besar peredamannya ini. Kenapa? Gara-gara energi gelombangnya itu berubah menjadi bentuk yang lain. Sesuai dengan teorema, energi tidak akan pernah hilang, energi hanya berubah bentuk. Dalam konteks itu, maka gelombang suara tersebut diredam oleh materi-materi yang ada di sekitar temboknya. Biasanya jadi apa, Pak? Biasanya jadi panas. Atau bisa jadi bentuk gelombangnya, bentuk energi yang lain. Nah, tapi peredam itu kok nggak panas, Pak? Iya, karena dia pada dasarnya itu ada banyak sekali partikel-partikel di dalamnya, yang mana kalau Anda lihat masing-masing dia itu panas, tapi kalau dikumpulkan, karena bentuknya itu juga membuat dia mudah untuk menyerap dari gelombangnya dan tidak mudah panas, maka Anda tidak merasa bahwa dia jadi panas. Jadi intinya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan, absorpsi itu salah satu halnya adalah gara-gara adanya redaman dari material. Tapi tidak cuma terjadi redaman, bukan cuma redaman jawabannya. Ketika ada yang tanya, kenapa gelombang itu melemah? Bisa juga gara-gara ada spreading, atau kita menyebutnya salah satunya adalah sebagai scattering. Karena si energi ini menyebar ke area yang makin besar ketika jaraknya bertambah. Kalau kita ibaratkan dan bayangkan, kita melakukan beam energi ke depan mata kita, tapi sebetulnya energinya tidak cuma ke depan mata kita, tapi menyebar gini. Nanti lama-lama, ketika sudah mencapai jarak tertentu, gelombangnya sudah tidak punya energi yang cukup lagi. Sehingga apa? Sehingga dia akan hilang energinya. Jadi melemah. Tidak gara-gara ada material di depannya sehingga diredam, tetapi gara-gara ada pelemahan spasial atau spreading itu tadi. Beberapa contoh teman-teman. GPS di permukaan itu bisa jadi sinyalnya sangat lemah di beberapa lokasi. Bukan gara-gara apa-apa, tetapi gara-gara di antara receiver yang ada di atas permukaan bumi dan satelit yang memancarkan sinyal GPS, itu ada beberapa medium-medium yang bisa mengalami redaman ataupun mengalami pelemahan, alias ada loss yang sangat besar. Contoh lagi, apabila Anda sedang mengikuti upacara dan ternyata pimpinan upacaranya ini tidak memiliki suara yang lantang, maka besar kemungkinan Anda tidak bisa mendengarkan apa-apa, apalagi kalau Anda lagi di pojok belakang. Kenapa? Karena energi dari suara yang dikeluarkan oleh pemimpin upacara tersebut menyebar dan sayangnya persebarannya
tidak cukup kuat untuk sampai di telinga Anda di pojok belakang, sehingga Anda sama teman-teman Anda malah mainan topi di belakang. Karena tidak kedengaran apa-apa, contohnya. Selain itu, kalau di dalam air, itu juga bisa apabila kita punya GPS, lalu kita coba lihat sinyalnya di dalam air, maka yang terjadi adalah redaman material. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik agak susah untuk menyebar ke dalam fluida. Diskusi ya teman-teman, saya mau tanya, energinya kalau misal terjadi sebuah pelemahan, itu berarti hilang atau tersebar? Saya mau tanya dulu. Apapun, kalau mau gampang, contoh saja, em, ada orang yang sedang gladi bersih di atas ruang GKU, tetapi ternyata orang tersebut padahal sudah keras sekali di luarnya, khususnya misal di lantai 1, tidak terdengar apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi di situ, teman-teman? Energinya hilang atau energinya tersebar? Ada yang bisa bantu jawab? Saya ulangi pertanyaannya mungkin kalau bingung. Jadi ada orang yang sedang latihan gladi bersih di ruang GKU atau aula GKU, keras sekali. Tapi orang di lantai 1, di GKU 1 lebih tepatnya ya, itu tidak bisa atau tidak dengar suara orang tersebut sama sekali. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sebuah peredaman gara-gara material atau sebuah pelemahan yang terjadi gara-gara persebaran energinya ke segala arah, teman-teman? Izin jawab, jawab Pak. Silakan. Energinya itu tidak menghilang, tetapi lebih ke tersebar. Mm-mm. Karena gelombang yang dibuatnya itu me- melebar ke segala arah. Jadi energinya itu dibagi ke area yang lebih luas. Oke, sebentar. Terima kasih, Mas Habibi ya. Iya, Pak. Jawabannya adalah walaupun lebih masuk akal yang barusan disampaikan Mas Habibi karena jaraknya jauh ya antara lantai 4 ke lantai 1, tetapi yang bermain di situ tidak cuman pelemahan spasial atau persebaran doang, terjadi juga redaman material karena ingat sebelum suaranya itu bisa menyebar ke segala arah ketika keluar dari aula GKU, ada juga efek yang menyebabkan dia itu diredam, yaitu di dalam ruangan GKU-nya, aula GKU itu sendiri. Jadi sebelum bisa menyebar, kecuali pintunya dibuka ya, maka berarti kan harus melewati mediumnya dulu. Medium tembok aula GKU-nya. Jadi sebetulnya jawabannya adalah, tapi terima kasih Mas Habibie ya, kombinasi antara pelepahan spasial dan juga redaman dari materialnya. Jadi harus coba dipikirkan seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa jadi jawabannya itu bukan A atau B, bukan hitam atau putih, tapi abu-abu, yaitu di gabungan antara dari hitam dan putih itu, dari kedua peluang yang bisa terjadi. Kita lanjut teman-teman. Ini sedikit informasi singkat. Nanti akan saya tidak terlalu jelaskan karena ini mungkin sudah cukup tinggi levelnya. Tapi kalau Anda masih ingat teman-teman ya, di dalam gelombang itu kan ada yang namanya kemarin kita belajar di beberapa minggu yang lalu gelombang 1D, gelombang 2D, dan gelombang 3D. Sebentar, ini ada yang bersuara, tolong dimatikan. Siapa yang bersuara? Ah ya benar. Oke, sudah saya mute. Nah, saya ingin menjelaskan singkat bahwa gelombang 1D, 2D, dan 3D itu akan menentukan bagaimana geometric spreading-nya lebih tepatnya. Kalau 1D, maka dia tidak menyebar, karena dia hanya satu dimensi saja. Shoot. Contohnya seperti tali. Kalau 2D, dia akan menyebar ke dalam sebuah lingkaran. Contohnya adalah gelombang permukaan ideal seperti di atas permukaan air. Lalu kalau 3D point source, dia akan menyebar tidak cuman seperti lingkaran alias seperti setengah setengah bola begitu enggak, tapi menyebar ke bola
seperti bola, jadi ke atas bawah ke semua arah. Ini adalah perbedaan daripada apabila gelombangnya memenuhi model satu dimensi, dua dimensi, ataupun tiga dimensi. Ini untuk geometric spreading, teman-teman ya. Nah, untuk material damping, pada dasarnya energi itu diserap oleh medium yang tadi saya sebutkan. Khususnya apabila impedansinya itu besar bedanya, sehingga dia tidak sinkron antara satu medium ke medium setelahnya. Kita masih punya 8 menit, jadi ini saya cepatkan saja teman-teman. Yang pertama adalah redaman, tadi sudah dijelaskan begitu ya. Ketika ada redaman, maka nanti mengakibatkan amplitudo gelombang itu mengecil secara eksponensial. Yang mana gelombang redaman ini mengakibatkan gelombang itu jadi tidak cuma lemah, tetapi mati alias tidak bergerak lagi karena terjadi perubahan energi daripada si gelombang tersebut. Dan biasanya salah satu contohnya adalah menjadi energi panas. Nah, yang kelima tadi ini sudah dijelaskan, yaitu dimensi geometris, teman-teman, alias geometric spreading. Dan yang keenam, ini adalah nanti penjelasan yang akan saya berikan di pekan ke-13, insya Allah, bahwa ada efek waveguide atau pemandu gelombang dan cut-off frequency. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sebuah perambatan gelombang di medium yang sudah didesain secara khusus, seperti tuba, seperti flute, seperti saxophone, dan banyak-banyak yang lain, pipa-pipa tertentu, yang dia hanya bisa bekerja dengan frekuensi-frekuensi tertentu, maka nanti gelombang yang terpropagasi di dalamnya hanya bisa berlaku di frekuensi-frekuensi tertentu itu pula. Alias nanti akan ada cut-off frekuensi baik secara analog ataupun secara digital, dan juga nanti akan ada efek pemandu gelombang atau waveguide yang tadi barusan saya sebutkan, baik pipa, organ, ataupun yang lain. Nah, yang menyebabkan gelombang yang bisa merambat di dalam medium khusus tersebut hanyalah gelombang-gelombang yang sudah diset secara frekuensi diperbolehkan atau bisa untuk merambat di medium tersebut saja. Medium yang lain atau gelombang yang lain tidak bisa. Saya akhiri teman-teman dengan satu slide lagi-lagi cheat sheet yang ingin saya sampaikan ya, bahwa faktor propagasi itu bisa disebut sebagai speed, boundary, dan environment. Faktor yang pertama adalah sifat mediumnya, kita sudah jelaskan tadi ya, sifat fisiknya. Yang kedua adalah batas dari mediumnya, bagaimana impedansi antara satu dan kedua. Lalu ada dispersi, khususnya apabila medium itu bersifat dispersif. Dan juga ada redaman, dan juga terakhir ada geometri. Redaman itu berarti ketika energi dari gelombang itu diserap oleh medium menjadi sebuah energi lain, biasanya panas. Nah, kalau geometri itu adalah persebaran dari gelombangnya, karena memang gelombang itu bersifat menyebar ke segala arah, tapi persebarannya gimana tergantung model daripada gelombangnya itu sendiri. Satu dimensikah, dua dimensikah, tiga dimensikah, atau bahkan hanya poin yang menjadi pembeda di antara kesemuanya. Masih ada 2 slide lagi teman-teman. Semoga masih cukup waktunya. Masih ada 5 menit. Ini adalah contoh soal saja, langsung saya pandu ya. Yang pertama, medium itu menentukan V. Sebuah tali memiliki koefisien elastisitas T sebesar 100 Newton dan mu sebesar 0,25 kg per meter. Berapa cepat rambat gelombangnya? Kita ingat rumusnya adalah akar dari T dibagi dengan mu, maka kita bisa langsung masukkan di situ 100 dibagi 1/4 alias 400, sehingga bisa kita lihat akar dari 400 adalah 20 meter per sekon. Poinnya, saya tambah ya teman-teman, apabila T diperbesar 4 kali, maka V akan hanya naik 2 kali gara-gara adanya akar. Tapi hubungannya masih sama. T naik, V naik. Mu naik, V turun. Yang kedua, amplitudo terhadap jarak itu harus menyebut modelnya. Seperti yang tadi saya sebut,
Ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan sebagainya. Misal, gelombang permukaan air diperlakukan dalam konteks 2 dimensi, dan A0-nya adalah 10 cm dan R0-nya adalah 1 meter atau jari-jarinya. Perkirakan amplitudo pada jari-jari sebesar 9 meter. Ingat, kalau 2 dimensi berarti dia menyebar dalam konteks lingkaran. Dalam model 2 dimensi, kita bisa sebut A daripada R itu sama dengan A0 dikali akar R0 dibagi R dalam kurung, alias 10 dikali akar 1/9, alias 10 dibagi akar 1/3, dibagi 3, alias 3,33 cm. Terakhir teman-teman, ada beberapa pertanyaan tapi karena kehabisan waktu saya ya, jadi saya langsung tutup ya. Untuk analisis propagasi, mahasiswa itu perlu menyebut medium. Jadi harus jelas mediumnya apa, mekanisme dominannya seperti apa, dan model propagasinya. Ingat, untuk menghafal V sama dengan lambda kali F itu menurut saya cukup mudah, tetapi harus ditambah dengan mediumnya seperti apa sehingga Anda tahu pergerakan atau sifat propagasinya kayak apa, mekanisme dominan yang tadi saya sebutkan sifat-sifat propagasinya bagaimana, dan model propagasinya khusus untuk geometric spreading itu harus didefinisikan. Apabila itu tidak ada, maka soal-soal yang disebutkan harus diasumsikan atau nanti tidak bisa dikerjakan karena underrepresented atau underexplained alias masih belum jelas. Saya tutup dengan informasi daripada tugas 4, teman-teman. Sedikit berbeda dengan tim-tim dari kelas sebelah. Kelas sebelah sudah selesai deadline hari ini. Kalau kelas kita, karena kelas kita juga kemarin belum sempat ketemu, maka tugas 4 saya buka dengan deadline 1 minggu ke depan. Dan ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab, teman-teman. Jawabannya nanti akan saya berikan di pekan ke-11 di awal. Bagi teman-teman yang tadi merasa menjawab, tolong disampaikan ke saya. Kalau catatan saya, Mas Dahlan sama Mas Habibi, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Nanti silahkan kirimkan nomor HP untuk saya kasih hadiah seperti biasa ya. GoPay sebesar Rp5.000 masing-masing. Karena masing-masing jawab 2 kali, bahkan ada yang 3 kali tadi, saya kasih masing-masing Rp10.000. Nanti tolong disampaikan ke saya nomornya, oke? Saya ingatkan tugas keempat, deadline-nya adalah 4 Mei jam 9.15 atau 1 jam sebelum kuliah, teman-teman. Saya tutup dulu rekamannya. Silakan bagi ada yang ingin bertanya diperbolehkan. Apabila tidak, akan saya buka satu hal yang sangat penting bagi kita, bagi saya juga,